udah deh capek deh, stop deh sama ribanya, stop, sebutuh apapun stop, ngadu sama Allah. Ya Allah, butuh banget ya Allah, kalau nggak riba hamba bingung ya Allah, tapi hamba tahu ini dosa, tolong lindungin hamba jangan sampai riba lagi ya Allah. Allah pasti nolongin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan ke email aku miliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku miliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli silahkan kirimkan. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa beli ke admin di sini nomor adminnya, atau bisa klik linknya di deskripsi box di bawah kalau mau beli di Shopee. Yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini di charger teman-teman ya, ini pakai chargeran seperti ini. Ini nanti langsung dicolokin aja ke chargerannya. Tuh, ya ini tasbih Iqibla namanya awet. Aku punya dua warna, hitam dan pink. Kalau mau beli langsung aja teman-teman klik linknya di deskripsi box atau ke mm.official1. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Ibu Nia di Jakarta. Jadi Ibu Nia ini pakai nama samaran karena ya nggak mau dipakai nama asli gitu ya. Langsung aja kita baca. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya Mbak, tapi pakai nama samaran. Panggil aja aku Ibu Nia dari Jakarta. Halo Ibu Nia. Terselamatkan dari hutang riba berkat sholawat. Mana yang pada punya hutang riba? Sini kumpul ayo. Yang punya cemilan sambil siapin cemilannya, sambil makan cemilan, sambil liatin di sini, dengerin ya. Yang nggak sambil ngemil, nggak suka ngemil, sukanya nyatet sambil dicatat kalau perlu. Ya lanjut ya. Mbak, bulan ini aku mau bayar kontrakan kios yang lumayan besar, kisaran 30 juta. Sebenarnya uang untuk bayar udah ada dari bulan Januari, tapi Mbak salahnya aku tuh, itu uangnya kepake dikit-dikit Mbak. Aku juga nggak tahu kalau uang aku pakai berapa. Pas 2 hari lagi mau bayar lah uangnya kurang 2 juta. Ya Allah, dari mana aku dapat uang 2 juta ya? Pusing Mbak, sedangkan aku nggak mungkin minta lagi sama suami, pasti diomelin. Kalau dia tahu Mbak, satu-satunya cara aku jual yang ada Mbak. Aku punya mini gold 2 gram, niatnya aku gade aja, nanti bisa aku tebus lagi. Tapi dalam hati sebelum kepegadean aku doa, ya Allah beri petunjuk ya Allah agar aku nggak riba lagi. Udah cukup riba yang kemarin-kemarin, aku nggak mau lagi. Nyambil bersolawat di motor menuju Pegadaian. Pas nyampe ke Pegadaian terus aku solawatan minta petunjuk, dan orang Pegadaiannya bilang, Mbak peraturan baru sekarang mini gold tidak bisa digadai. Pegadaian cuma terima bentuk perhiasan dan antam. Terus aku jawab, Pak bisa kok, aku pernah gadai mini gold ini di sini hari kemarin. Si tugasnya bilang, iya ibu sekarang peraturannya baru udah nggak bisa. Dalam hati yakin Allah pasti bantu. Terus sholawat nggak berhenti kayak orang lagi jampe-jampe. Aku coba WA temen nih Mbak. Aku bilang aku mau jual mini gold punya aku nih, lagi butuh buat perlu. Dan aku nggak nyangka temanku bilang begini. Dia langsung nanya berapa gram. Aku jawab 2 gram. Mau dijual berapa emang? Aku jawab terserah dulu. Aku beli 1 gramnya 900. Terserah mau bayar berapa deh. Tapi jangan di bawah banget ya. Soalnya aku lagi butuh
Kata dia, oke, aku bayarin 2 gram 2 juta ya. Ya Allah, pas denger itu, ya Allah, makasih. Nggak jadi digade, akhirnya dibeli temen, mana lumayan dikasihnya 2 juta. Kalau kita jual di toko emas pasti kurang dari 900 karena ada potongan. Ya Allah, baik banget sih. Tuh, Masya Allah. Ntar kalau punya rezeki beli lagi deh, nggak apa-apa, sekarang dijual dulu. Terus temenku langsung nyuruh ke rumah, Mbak, suruh ambil duit. Aku bilang ke temanku, makasih banyak ya udah bantuin aku. Kata dia, kalau aku ada, aku bantu, jangan sungkan. 2 juta, dilebihin lagi 50.000 buat jajan bocah, katanya. Masya Allah. Terima kasih ya Allah, akhirnya bisa bayar kos tanpa riba tahun ini. Kalau tahun kemarin masih ada ribanya buat bayar. Oh, bukan kos, kios nih, banyak tipe ya. Kios itu mini gold aku beli pakai uangku sendiri, Mbak. Kan dulunya aku pernah jualan kecil-kecilan, jajanan anak-anak gitu, Mbak. Jadi suami nggak tahu kalau aku punya simpanan emas. Ya Allah, Mbak Mel. Sekian testimoni dari aku, Mbak. Makasih. Selain sholawat Jibril dan munjiat, aku lagi rajin-rajinnya sholat malam, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud. Baru abis baca Alhamdulillah 100 kali, Astagfirullahnya 100 kali, Subhanallah bihamdi 100 kali, doa Nabi Yunus 100 kali, Ya Fatah Ya Rozak Urzukni 100 kali, baru salawat Jibril 1000 sampai 5000 kali, baru lanjut munjiat semampunya. Sekian ya Mbak, maaf kepanjangan, sehat-sehat Mbak Mel, keluarga, amin amin ya Rabbal Alamin. Makasih doanya ya Ibu. Tadi Pak Ibu Nia di Jakarta. Masya Allah teman-teman ya, itu tadi testimoni dari Ibu Nia di Jakarta. Ibu Nia ini kepepet butuh uang 2 juta. Ini judulnya terselamatkan dari riba gara-gara sholawat Alhamdulillah. Ibu Nia udah waktunya bayar kios 30 juta. Berarti Ibu Nia ini mungkin usaha atau apa ya untuk bayar kios 30 juta per tahunnya nih. Sama suami udah dikasih 30 juta dari bulan Januari, ini Februari ya. Nah, sayangnya ya namanya kita mah ya emak-emak ada aja kepake ya, beli ini pakai dulu, beli ini pakai dulu. Mata ngelihat ada baju cakep dikit, cuman 150.000 beli deh, pakai dulu. Nggak berasa kepake 2 juta. Mau ngomong ke suami takut diomelin, orang udah dikasih, siapa suruh dipakai, ya nggak? Akhirnya banyak ingat, aku punya emas, tabungan emas, mini gold, ada 2 gram nih, coba deh ku gadein dulu. Datanglah ke Pegadaian. Tapi sambil ke Pegadaian tuh sambil komat kamit, baca salawat sambil doa, tolongin ya Allah, hamba nggak mau riba. Udah cukup yang kemarin riba, nggak mau riba lagi, cukup ya Allah, gitu kan. Tahu-tahu ada peraturan baru, kata petugasnya, maaf Bu, di sini sudah nggak nerima mini gold, nerimanya cuma emas, perhiasan sama antam. Tapi Pak, kata Bu Nia, kemarin bisa kok sekarang nggak bisa? Iya, peraturan baru Bu. Bingung tuh, Ibu Nia masih terus salawatan ya, baca salawat, terus gimana nih jalannya? Tiba-tiba keinget sama teman, hubungin temen deh. Aku jual mini gold. Ada berapa mini goldnya? Ada 2 gram. Berapa jualnya? Terserah lo deh mau beli berapa, tapi jangan di bawah 2 juta ya. Soalnya gue butuh nih. Gue belinya 900 per gramnya. Ya udah, gue beli 2 juta. Gimana? Oke, deal. Butuhnya berapa tadi? 2 juta. Bener, dikasih 2 juta sama Allah tanpa harus ngeriba. Hilang dong masnya dong, nggak apa-apa. Nanti bisa beli lagi daripada riba. Ya teman-teman ya, Masya Allah banget, akhirnya deal, datanglah ke rumah temennya. Makasih ya lo udah mau beli emas gue gitu kan. Karena kalau jual ke toko emas juga pasti ada potongan-potongan. Dan Masya Allah ini ada potongan malah lebih gitu loh teman-teman. Akhirnya dibayar 2 juta, dilebihin 50.000 katanya buat jajan bocah. Masya Allah, baik bener sih Allah kalau udah mau nolongin. Alhamdulillah akhirnya terbebas dari riba. Selamat ya Ibu Nia ya, Masya Allah. Terusin salawatnya, pokoknya Ibu Nia ini gak main-main. Sekarang lagi ngancengin ikhtiar langit, pokoknya terus bersolawat. Dari mulai baca salawat Jibrilnya 1000 sampai 5000. Nanti sisanya baru baca munjiat semampunya, sesampainya, katanya gitu. Masya Allah banget deh, pokoknya kalau udah deketin Allah mah beda. Kalau ada temen-temen nih udah sholawatan, tiba-tiba ada kepikiran mau ngeredit A, ngeredit B, ngambil A, ngambil C, kok dipersulit ya? Aku udah sholawat kok dipersulit. Ya makanya memang harus dipersulit. Memang kalau kita udah deketin Allah mau berhenti riba pasti dipersulit. Tapi Mbak, aku sholawatan
Kok malah datang penawaran, gampang lagi kalau aku mau langsung dicairin uangnya, nggak pakai ribet. Itu ujian buat kamu. Kan kamu udah tahu itu riba, itu dosa. Itu ujian buat kamu. Kamu baca sholawatnya udah 15.000. Datang deh kucuk-kucuk orang. Bu, mau minjem duit nggak? Ini bunganya kecil. Nggak pakai apa-apa. Cuman KTP langsung jadi nih, dapat nih uang nih 15 juta. Kebetulan lagi butuh duit 15 juta. Apakah itu pertolongan? Bukan, itu ujian. Tapi dibalik itu, wah Masya Allah, ada hadiah yang luar biasa kalau kitanya bisa ngelewatin itu. Oh enggak, ini riba. Walaupun jumlahnya sama 15 juta, ini bukan pertolongan. Ini ujian dari Allah. Aku serius gak nih? Deketin Allahnya, mau minta pertolongan Allahnya. Ya, tinggalkan, maaf, tolak secara baik-baik, pasti ada hikmah di balik situ. Ada hadiah yang luar biasa yang benar tidak terduga-duga. Nggak percaya? Cobain. Cobain temen-temen. Ya, udah deh capek deh, stop deh sama ribanya, stop. Sebutuh apapun stop. Ngadu sama Allah, ya Allah, butuh banget ya Allah. Kalau nggak riba hamba bingung ya Allah, tapi hamba tahu ini dosa, tolong lindungin hamba jangan sampai riba lagi ya Allah. Allah pasti nolongin. Kalau kalian lagi butuh uang atau lagi butuh mau bayar sesuatu, tiba-tiba dapat pertolongannya pinjaman dari saudara, dari teman, bukan riba nih. Nah, itu baru pertolongan tuh. Asalkan kalian bukan memang diniatin. Udah salawatan, abis ini aku mau coba ikhtiar bumi deh. Ikhtiar lah kita salawatan, ikhtiar buminya datang ke si A, ke si B, ke si C minjem duit. Itu bukan ikhtiar bumi namanya ya teman-teman ya. Yang ikhtiar bumi itu ya nggak seperti itu pokoknya. Kalaupun jalan dari pertolongan Allah melalui hutang lagi, itu pasti biasanya datang dengan sendirinya. Bukan kita yang ketok-ketok pintu atau kita teleponin sesuatu, kita WA satu-satu pinjam duit, enggak. Ya Allah akan kasih jalan pokoknya tiba-tiba yang tanpa kita duga. Aku mau baca satu testimoni lagi ya teman-teman. Cuman ini nggak tahu dari siapa karena di sini pakai namanya Abah D, aku sebut aja Abah D, tapi kayaknya sih ini cewek ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mel, saya mau testimoni tentang keajaiban sholawat. Saya waktu itu cuma punya uang 4.000, beras juga habis, nggak ada di rumah juga, nggak ada di rumah juga enggak. Maksudnya habis, nggak ada di rumah juga enggak. Punya, oh ini harusnya jangan pakai koma ya. Saya waktu itu cuma punya 4.000, beras juga habis, nggak ada di rumah juga, nggak punya makanan apa-apa. Anak minta jajan, uang yang 4.000 dikasih aja buat anak jajan dalam keadaan perut sendiri lapar. Pikiran udah mumet, kayaknya pengen nangis aja. Saat pikiran mumet saya ambil wudhu, sholat, teruskan sama sholawatan. Nggak sengaja nemu ceramah salah satu ustazah tentang ujian ekonomi. Beliau cerita tentang kisahnya sendiri, caranya berdoa sampai sama Allah sampai doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Terus saya praktekkan cara doa beliau sambil dibanyakin sholawat dan mulai pasrah. Masya Allah, pas malam-malam ada yang ketuk pintu, kedua orang tua datang, Mbak Mel bawa makanan dan lauk buat makan sekalian, bawa beras, dan alhamdulillah ngasih uang buat sehari-hari. Saya di sana saya benar-benar bersyukur, Allah itu maha baik. Ini salah satu testimoni sholawat saya Mbak Mel semenjak saya dawamin sholawat, begitu banyak keajaiban yang dirasakan. Alhamdulillah Mbak Mel, makasih berkat postingan-postingan Mbak Mel, sekarang saya mengenal yang namanya sholawat. Mudah-mudahan Mbak Mel dan keluarga sehat selalu dan dilancarkan selalu segala urusannya, amin. Masya Allah, itu tadi kisah dari Abah D. Udah gak punya duit, cuman punya 4.000, beras gak ada, makanan gak ada, anak minta jajan, ya udah 4.000 buat anak udah. Mana perut lapar. Ya, kemudian ingat ceramah yang ada di YouTube, baca sholawat dan pasrah. Doa, ya Allah tolongin gitu ya. Nggak ditulisin sih gimana cara doanya ya, tapi yang aku jalanin sendiri teman-teman, ya udah ngomong aja, ya Allah tolongin ya Allah, curhat aja nggak apa-apa, tolongin ya Allah, lapar ya Allah, nggak punya duit ya Allah, mau beli beras nggak ada uang ya Allah, mau makan nggak ada uang, tolongin ya Allah, sambil terus salawatan, pasrahin semuanya. Jangan niat pinjam ke si A, ke si B, ke si C, udah deh serahin sama Allah. Datang pertolongan Allah. Tiba-tiba malamnya orang tua dari si Mbak ini nih datang, kemudian bawa makanan, bawa beras, ngasih jajan anak cucunya, ngasih pegangan buat hari-hari. Masya Allah, pertolongan Allah itu dekat teman-teman. Yang penting kita nih mau minta sama Allah, minta tolong. Makanya ketika sulit, jangan cari ke selain Allah, carinya Allah aja. Allah pasti nolongin kita. Ya, janji ya mulai sekarang
datangnya ke Allah aja. Nanti Allah yang kasih jalan buat kita. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga testimoni yang pertama dari Ibu Nia dan dari Abah Ade ini, Abah D, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan teman-teman yang nonton, semoga rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, utangnya juga lunas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.